Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Junaidi MPD. Mimpi basah atau ihtilam. Mimpi basah terjadi ketika seseorang laki-laki tidur kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma. Mimpi basah ini merupakan tanda-tanda balik bagi laki-laki. Jadi, laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah sudah mulai dibebani kewajiban agama jika ia berakal sehat dan telah sampai dakwah Islam padanya. Mimpi basah merupakan sebuah hadas besar. Orang yang masih mempunyai hadas besar disebabkan mimpi basah disebut sebagai junub. Istilah prah akil balik terdiri dari dua kata, yaitu prah dan balik. Kata prah diambil dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna sebelum atau sementara. Istilah Arab aklah menunjukkan arti berpengetahuan atau mengetahui dan memahami. Arti balik terutama didasarkan pada istilah akil. Akil adalah keadaan kematangan psikologis, sosial, dan finansial, serta kemampuan untuk melaksanakan kewajiban syariah. Jika dimaknai secara bahasa, gabungan kata prabalik adalah usia sebelum balik. Usia akil balik juga dikenal sebagai usia sebelum pubertas, adalah ungkapan yang terkait langsung dengan usia seseorang dan bisa digunakan oleh para psikolog dan ahli fikih. Pubertas dijadikan syarat dalam fikih untuk menjadi mukallaf atau seseorang yang mempelajari atau memahami hukum dan telah mencapai usia tertentu untuk dibebani oleh hukum syariah atau taklif. Batasan usia akil balik menurut ulama fikih adalah 15 tahun, sedangkan menurut psikologi menjelaskan tidak jauh berbeda, tepatnya 14 tahun, karena kematangan usia anak mengalami tingkat perubahan fisik dari waktu ke waktu. Dan karena pertumbuhan anak saat ini semakin pesat, maka batas akil balik dapat ditentukan secara lebih tepat dengan mempelajari dan menelaah organ tubuh. Batasan akil balik juga dapat diidentifikasi dengan melihat pertama kali haid bagi perempuan dan mimpi bersetubuh sampai mengeluarkan mani bagi laki-laki. Ada dua cara untuk menentukan masa pubertas usia, yaitu 15 tahun, dan kedua dengan memperhatikan fungsi organ tubuh dan tanda-tanda yang dapat dikenali dari tubuh, seperti wanita yang pertama kali melahirkan, menstruasi, dan pria bermimpi berhubungan seks dengan mengeluarkan sperma menurut seseorang anak. Dikategorikan balik jika sudah mengalami haid bagi perempuan dan ihtilam atau mimpi bersetubuh sampai mengeluarkan mani bagi laki-laki. Dan jika di usia 15 tahun belum mengalaminya, maka batas usia 15 tahun dapat dikategorikan balik. Dengan demikian, usia prabalik berdasarkan Al-Quran yaitu semenjak anak masih dalam kandungan sampai ia mengalami haid atau ihtilam, atau seseorang anak jika belum haid atau ihtilam maka sampai batas usia 15 tahun anak harus bertanggung jawab penuh atau taklif dalam hal ibadah, muamalah, munakah, dan jiniyat. Kemampuan memikul tanggung jawab kepada Allah yang dapat diwujudkan dalam kemampuan mempertanggungjawabkan diri sendiri, itulah yang dimaksud dengan mukallaf. Jika seseorang anak telah diajari untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri secara kafaf atau dalam semua aspek kehidupan, baik agama maupun sosial, anak tersebut akan siap menerima aturan dan hukuman orang tuanya. B. Larangan bagi orang yang sedang junub atau mimpi basah. Hal-hal yang dilarang bagi seseorang yang sedang junub hampir sama dengan hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid. Namun, berbeda dengan perempuan haid yang dilarang untuk berpuasa. Seseorang yang sedang dalam kondisi junub tetap boleh melaksanakan ibadah puasa. Jadi, apabila ada seseorang tidur dalam kondisi junub dan bangun setelah subuh, maka puasanya tetap sah meskipun ia belum bersuci. Adapun hal-hal yang dilarang bagi orang-orang yang sedang junub antara lain yaitu 1. Sholat, 2. Tawaf mengelilingi Ka'bah, 3. Menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran, 4. Iktikaf berdiri di masjid dengan tujuan niat untuk melakukan ibadah, bila sekadar melintas masih diperbolehkan, 5. Membaca Al-Quran.
Tata cara bersuci dari hadas besar. Cara bersuci dari hadas besar dapat dilaksanakan dengan mandi wajib. Bagaimana tata cara mandi wajib? Itu dalam melaksanakan mandi wajib untuk bersuci dari hadas besar tidak bisa kita lakukan secara sembarangan. Mandi wajib mempunyai tata cara tertentu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar mandi wajib menjadi sah. Apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan saat mandi wajib? Hal-hal yang harus kita perhatikan saat mandi wajib antara lain: pertama, rukun mandi wajib. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Rukun mandi wajib artinya sesuatu yang harus dipenuhi agar mandi wajibnya sah. Jadi, apabila mandi wajib tidak memenuhi salah satu rukunnya, maka mandi wajib menjadi tidak sah. Apa saja rukun mandi wajib? Berikut akan kita bahas. Rukun mandi wajib ada dua, yaitu pertama niat. Niat mandi wajib tidak harus diucapkan. Niat boleh dilakukan di dalam hati, namun mengucapkan niat hukumnya sunnah. Oleh karena itu, akan lebih baik jika niat mandi kita lafalkan. Niat mandi wajib dilaksanakan pada saat awal mengguyurkan air ke badan. Jadi, dalam mandi wajib kita dihitung mulai mandi wajib saat melaksanakan niat. Adapun anggota badan yang sudah kita basahi sebelum niat, maka anggota badan tersebut belum dianggap disucikan dengan mandi wajib. Mengingat niat merupakan rukun mandi wajib, artinya jika kita mandi wajib namun lupa tidak berniat, maka mandi wajib kita tidak sah, sehingga kita masih dalam kondisi berhadas besar. Jika kita masih berhadas besar, tentunya kita belum bisa melaksanakan sholat, membaca dan menyentuh Al-Quran, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita lupa berniat saat mandi wajib. Jadi, kesimpulannya adalah Al-Quran dan hadis merupakan pedoman bagi umat Islam. Aturan dan tatanan hidup yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis merupakan landasan dalam melaksanakan kehidupan. Untuk itu, semenjak dalam kandungan Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan fitrah keimanan kepada setiap manusia agar manusia mengetahui Tuhan penciptanya serta bersaksi akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menguatkan keimanan Al-Quran dan hadis memberikan tuntunan awal sampai memasuki akhir balik. Tuntunan tersebut adalah azan dan iqamah ketika lahir, mentahik akikah, memberi nama yang baik dan menjadi doa, khitan dan mengajarkan sholat. Tuntunan tersebut merupakan stimulus kepada anak untuk terus menguatkan nilai keimanan sepanjang hidupnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.